siang. Lama tidak makan siang bareng. Karena kita akan bedah satu persatu materi yang kebetulan kami ikuti. Rapatnya dari Kamis pagi. Rapat kami juga jam 9:30 sampai jam 12:30. Mudah-mudahan ini di sini ya tidak sampai 12:30. Tapi kalau nanti lewat dari jam 12 saya tanggung jawab atau Pak Yuban. Demikian hari kita ikuti bersama pengarahan motivasi yang akan disampaikan oleh Pak Samad dan sepertinya akan menjatuhkan nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami satu sudah segera melakukan video juga butuh gambar video. Rekan-rekan sekretaris desa, rekan-rekan Binangun yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini kita bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka membahas beberapa aturan yang harus segera diaplikasikan. Bahkan kemarin Pak Adiman ada deadline ya, ada deadline bahwa ini harus segera diselesaikan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, salawat surahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hari Jumat kemarin saya sudah menyampaikan kepada kepala desa berkaitan dengan beberapa aturan yang memang harus disikapi. Jadi secara umum kepala desa memahami ini, dan kami tidak memberikan tawaran apapun kecuali memang harus dilaksanakan. Karena perintah di atasnya pun begitu terkait dengan yang 8%. Ya, 8% yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID atau bahkan secara khusus kepada PPKM Mikro dari dana desa yang ada. Secara umum kepala desa memahami ini. Jadi harapannya kalau sudah secara politis dimengerti dan diterima, otomatis di level bawahnya udah langsung tak gitu. Harapan kami seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada keraguan bagi sekretaris desa dan juga perangkat yang lain untuk menerjemahkan ini ya, menerjemahkan aturan ini dan segera kemudian diaplikasikan ya, diaplikasikan. Jadi teman-teman sekalian, kemarin saya sampaikan bahwa ini adalah dana dari pusat ya, DD. Sang pemberi dana memberikan satu persyaratan itu ya, dan mau tidak mau harus dilaksanakan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi logika pertama bahwa perubahan yang demikian pada pandemi COVID sekarang ini itu sudah seperti kita sudah tidak kaget lagi ya, sudah tidak kaget lagi. Yang harus kita persiapkan awal adalah kita tidak bisa memakai pola lama, dalam arti aku sudah duit semene ya, buru mana duitnya kemudian sudah dilaksanakan ya, tahu-tahu perubahan aturan ini yang sudah tidak zamannya lagi sekarang, tidak zamannya lagi ya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana aturan dulu, kemudian aturan itu sudah aturan kita terjemahkan, kita aplikasikan di dalam APBD kita, baru kemudian ada pelaksanaan berikutnya. Nah,
ini yang berkaitan 8% mungkin tidak hanya di satu bidang ya Pak Kadiman ya, tidak hanya di bidang 5, tapi mungkin apa ya, mungkin bidang 2, bidang 3 dan 5. Nah, harapannya karena ini tersebar di 3 bidang itu, berarti polanya kita mengkhususkan bahasa kasarnya saya, bahasa umumnya adalah kita ada proposal khusus berarti ya. Ada proposal khusus berkaitan dengan mengamankan 8% ya, mengamankan 8% untuk pandemi Covid ini. Gampangnya begitu. Kemudian aturan apa yang kemudian akan dikeluarkan karena ini berkaitan dengan APBDes, mungkin nanti teknisnya perkades ya, perkades sampai dengan mudah-mudahan nanti akan ada perubahan di perubahan APBDes pada waktunya seperti itu. Kemarin saya sampaikan kepada kepala desa hal-hal yang mungkin paling gampang ketika kemarin sudah dianggarkan sedemikian rupa, tetapi kemudian ini berubah lagi karena bahasanya kan PPKM mikro kan juga kalau ada kasus, kalau tidak ada kasus kan kemudian tidak bisa digunakan, maka kemudian ada perubahan, gitu ya. Nah, kita ngambilkan kegiatan-kegiatan yang memang mungkin dialokasikan dengan semuanya di akhir-akhir tahun kan gitu, sehingga tidak terjadi, tidak ganggu perencanaan awalnya gitu ya. Kita memang ada perencanaan bulan ini kegiatan gitu ya. Nah, nanti di akhir tahun ini kita rubah dulu, tapi kegiatan akhir tahun untuk PPKM mikro, PPKM mikro ini tidak dijalankan, maka kita kembalikan lagi kepada perencanaan awal di perubahan anggaran. Mungkin cara gampangnya mungkin seperti itu kalau memungkinkan. Tentunya ini tidak bisa di Surabaya seperti itu. Masing-masing desa lebih paham kondisinya ya, lebih paham kondisi. Mungkin itu teman-teman sektor sekalian. Jadi sekali lagi kami menyemangati bahwa kita sudah perlu kaget-kaget lagi dengan kegiatan-kegiatan yang peraturan-peraturan yang berubah-ubah, tetapi kita juga waspada atau kita mengambil strategi bahwa apa yang mungkin selama ini pernah kita lakukan dengan berkegiatan dulu, membangun dulu tanpa uangnya belum turun, terus kita lakukan dulu, mungkin sudah tidak zamannya lagi untuk kegiatan hari ini karena tadi ya peraturannya bisa berubah-ubah. Ini merupakan mungkin masuk dari bagian adaptasi kita ya. Adaptasi kita tidak hanya di sektor kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi adaptasi kita di bidang administrasi adalah seperti ini, ya, seperti ya, perubahan peraturan yang sedemikian cepat. Bahkan kemarin saya sampaikan bersama Pak Madiman, bisa-bisanya menterinya apa ya, aturan itu turunan gitu ya. Kemudian Menteri Negeri, Menteri Desa, kemudian Menteri Keuangan, ya alhamdulillah Pak Bupati ini hidupnya akhiran ya. Sehingga kan tidak bertentangan dengan yang di atas. Jadi mungkin itu teman-teman, saya pikir itu dan kayaknya tidak perlu makan siang. Di samping karena ya itu, di samping karena aku udah pada paham gitu ya, terus ditambah karena Pak Narto puasa jadi mau makan puasa rajab ya, kita sebut rajab nanti ya. Sahabat saya teman-teman sekdes, sahabat teman-teman ini cari-cari semua ya, sebagai menerima aturan, tinggal diskusikan. Dimilik-milikkan dengan desa yang lain dalam arti tidak terlalu jeblek gitu ya, manakala nanti ada perubahan. Yang penting tidak keluar dari yang ditentukan di dalam aturan yang sudah ada. Kalau begitu teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai berkegiatan di
lantai 2 ini karena kita juga ada Zoom meeting dengan BKPBD, jadi saya letakkan Pak Katima dengan para pendamping dan teman sekalian untuk berdiskusi bagaimana yang terbaik untuk memenuhi apa yang diperintah dari atas. Yang lainnya juga perlu diperhatikan ya. Tanggal berapa terakhir? 19. Sekarang tanggal berapa? 15. 4 hari. 4 hari bisa proyek terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan untuk kita semua. Dan monggo kalau sekiranya ada lagi mau nunggu ini Mas. Nunggu di Pak Narto ini Mas. Ya. Lanjut ya. Monggo kita mulai fokuskan. Ini kami sampaikan dulu hasil rapor kami hari Kamis. Kebetulan rapor itu juga bertepatan rapor yang terakhir bagi Pak Wahyu Indra Kabit. Setelah mengisi materi, keluar izin udur, masuk lagi ambil mic, pamitan. Ternyata itu dipanggil dan beliau sekarang dimutuskan PKP di DPMT. Kemudian penggantinya ini dari Pak Dr. Agus Subagio MSI, Kabit di Dr. Mas PK dan Kabitnya bareng dengan Bu Indah. Kemudian Pak Agus ini menggantikan Pak Wahyu. Aslinya Pedasong, sekarang rumahnya di Adipala. Pak Narto mungkin kenal Pak. Pedasong itu ada tokoh-tokoh Pak Agus Subagio, ada Pak Mukti. Ini menyampaikan Selasa 16 Februari 2021, berarti besok ya. SP2D-nya keluar. DD tahap 1 baik yang 40%, mudah-mudahan juga yang 60% juga yang bisa mandiri. SP2D-nya keluar. ADD Silkat tulisannya hilang. Kemarin disampaikan targetnya hari ini. Karena pada saat rakor kemarin konsepnya Pak Wahyu kan bersama-sama 269 desa cari bareng. Kebetulan kemarin dievaluasi ada beberapa desa di Adipala dan ada beberapa desa di Kesugian yang belum masuk proposal. Tapi kemarin deadline-nya perbaikannya sudah masuk. Ini di buku saya ini hari ini. Hari ini kan bisa sampai jam 00 ya. 12 malam. Kalau enggak ya lepas pakai kamus saya ya. Ini mudah-mudahan karena ini masih menjadi PR-nya Pak Wahyu, mudah-mudahan Pak Wahyu berkomitmen mengklirkan penyaluran ini. DD tahap 1 40%. Yang untuk BLT dibuka. Ya. Dan insya Allah di bulan ini akan kita salurkan bulan ke-1 dan bulan ke-2. Jadwalnya
Ini jadwalnya. Nanti akan kami susun 1 hari untuk 17 desa, karena sistem pencairannya adalah penyalurannya adalah tunai. Sehingga nanti desa yang menyalurkan seperti bulan 7, 8, 9. Yang harus disiapkan nanti tanggalnya komando kami ya. Kalau kira-kira SP2D nya sudah closing tanggal sekian dipersiapkan. Pertama yang disiapkan adalah tentu uangnya. Kami akan sampaikan lebih awal sebelum menyampaikan jadwal, kami sampaikan uangnya dulu. Ya, bendaranya inden. Konsepnya sama 789 bulan 789 2020. Nanti diundang KPM-nya. Kemudian kami nanti tamat membuat surat kepada Kapolsek dan Ramil untuk menugaskan Babinsa dan Babinsa sekaligus untuk menjadi saksi penyaluran. Kalau hitungan-hitungan Februari ini minggu berapa ini sekarang? Minggu 3. Targetnya minggu 3. Berarti kemungkinan di minggu ini. Untuk penyaluran yang bulan pertama. Penyaluran bulan pertama. Berarti untuk bulan Januari. Ya. 1 minggu kemudian, katakan minggu ini terus minggu besok ya. Ini tugasnya teman-teman pendamping menginput onspam BLTGD karena besar. Seminggu kerja keras input onspam yang penyaluran BLTGD. Kenapa teman-teman PD dan PD saya hadirkan di sini biar kita bersinergi. Kemudian saya menjadikan lagi untuk penyaluran yang bulan kedua, kalau sudah dipastikan input onspamnya 100% untuk penyaluran BLTGD bulan yang ke-1. Kemarin disampaikan targetnya di Februari ini bisa salur bulan ke-1 dan bulan kedua. Bagaimana dengan dana desa non BLT? Ya, dikunci. Sepanjang desa belum mengalokasikan 8% dana desanya untuk PPKM Mikro atau penanganan COVID. Hari ini kita clearkan dulu informasinya, teknisnya, dan mulai besok kami akan menginput kekuatan 8% yang ada di APBD jenengan. Karena dengan dasar itu nanti saya akan mengusulkan untuk di unlock rekening desa untuk dana desa non BLT. Kami diberi kewenangan untuk mengusulkan membuka rekening dana desa non BLT. Ya.
tentang dana desa, tentang BLT, paham ya? Paham. Sekarang lanjut tentang tindak lanjut Instruksi Mendagri nomor 3 2021, Instruksi Menteri Desa nomor 1 2021, kemudian Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 2 2021, terakhir Instruksi Bupati nomor 3 2021 tentang PPKM Mikro. Tugas desa adalah mereview kembali APBDes 2021. Ya. Di review. Kedua, memastikan kekuatan atau memastikan perintah surat edaran Menteri Keuangan, karena ini wajib dipatuhi, memastikan angka 8% pagu dana desa untuk PPKM Mikro. Bagi desa yang sudah mengalokasikan 8%, tinggal ditindaklanjuti DPA atau RAB-nya. Tidak perlu melakukan perubahan perkades. Dan termasuk langsung kami usulkan untuk dibuka rekeningnya, bisa untuk langsung pelaksanaan kegiatan. Kenapa pemerintah daerah dalam hal ini Permades melakukan kebijakan penguncian dana desa khususnya yang non BLT? Pertimbangannya adalah yang pertama, memastikan desa patuh surat edaran Menteri Keuangan menentukan 8%. Yang kedua juga dalam rangka antisipasi, bisa saja kedepannya bisa cepat bisa lama ini terjadi atau adanya aturan baru, sehingga perlu ada perhatian dari pemerintah daerah karena punya tugas pengawasan dan pembinaan. Jangan sampai terjadi kasus 2020 uangnya belum ada, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, uangnya belum ada, kegiatan dilaksanakan dan ternyata ada perubahan aturan regulasi, sehingga sangat sulit sekali uang kegiatan itu ditutup atau diliru. Dan ternyata di 2021 dana desa tidak boleh untuk kegiatan fisik. Padahal dulu 2020 kegiatan fisik itu langsung dieksekusi sebelum uang. Ini kemarin di Paguyuban Kepala Desa juga kami sampaikan. Dalam mereview APBDes, ini kalimat tulisan saya, harus serius, substansi yang direview harus jelas dan matang.
Beberapa hari yang lalu kami meminta data dari jenengan semua terkait dengan, kalau kemarin kami baru meminta data yang ada di bidang 5, ada di bidang 5.